Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya. Kita lanjutkan kembali pembahasan mata pelajaran matematika untuk SMP kelas 7 semester pertama. Kita masih berada di bab pertama. Kali ini kita memasuki bab pertama, kegiatan belajar keempat, dan materinya yaitu terkait bilangan pecahan. Oke, lanjut saja. Kita akan membahas terkait bilangan pecahan. Di sini ada contoh soal cerita. Kita akan ilustrasikan. Dalam suatu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 4 kelompok untuk menikmati kue tar berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Oke. Kue tar tersebut sudah dihidangkan pada setiap meja kelompok, yaitu meja A, meja B, meja C, dan meja D. Kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang menghadapi suatu meja. Setiap undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun. Adit adalah undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Adit melihat bangku meja A sudah ada 6 anak, meja B ada 7 anak, meja C ada 8 anak, dan meja D ada 9 anak. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu. Di sini ada A, ada kue tar. Di sini ada B, ada kue tarnya juga. Ada C, kue tar juga, dan D, ada kue tar juga yang akan dibagi-bagi. Untuk meja A sudah ada 6 anak. Nah, di sini sudah ada 6 anak. Dan meja B sudah ada 7 anak. Meja C ada 8 anak, dan meja D ada 9 anak. Kemudian pertanyaannya, apabila Adit memilih bergabung di bangku meja B, apakah banyak bagian kue yang akan didapatkan oleh Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang mana? Oke. Seperti ini. Di sini ada namanya Adit ya. Adit. Nah, jika Adit ini ingin bergabung dengan teman-temannya yang lain, dan dia di sini soalnya itu bergabung di bangku meja B, maka di meja B di sini 7 plus 1 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Sama dengan 8 bagian. Jadi di meja A kue ini dibagi menjadi 1/6. Sedangkan di sini meja B berapa? Karena awalnya 7, kemudian Adit masuk atau ikut duduk di meja B, maka kue tar yang ada di meja B dibagi menjadi 8 orang, 1/8. Kemudian di meja C 1/8. Meja D 1/9. Pertanyaannya, bagian kue yang didapatkan Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang mana? Nah, Adit di meja B sini dia mendapat 1/8 bagian kue. Nah, di manakah yang sama? A 1/6, C 1/8, dan D 1/9. Nah, jawabannya apa? Jadi jawabannya bagian kue yang didapatkan Adit sama dengan anak-anak yang berduduk di meja C, yaitu sama-sama 1/8. Oke, sama-sama 1/8. Berarti meja B sama dengan meja C. Nah, inilah pecahan ya. Jadi pecahan yaitu suatu bilangan dibagi dengan bilangan lain. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaannya kembali di sini. Jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan, meja manakah yang seharusnya Adit pilih? Jelaskan. Oke.
Kita hapus dulu ya. Kita hapus. Nah, kita kembali ke kondisi awal, yaitu meja A 6 anak, meja B 7 anak, meja C 8 anak, dan meja D 9 anak. Nah, jika Adit memilih bangku mana yang harus dia pilih agar Adit mendapatkan bagian kue yang paling banyak? Jika Adit duduk di kursi D. Oke, kita cek di sini ya. Jika Adit duduk di kursi, kita cek ya, beberapa kemungkinan yaitu A, B, C, dan D. Jika Adit duduk di kursi D, berapa bagian kue yang dia dapatkan? Karena sebelumnya sudah ada 9, maka 9 plus 1 jadi berapa? 10, berarti 1/10. Jika Adit duduk di kursi C, maka yang sebelumnya ada 8 anak, dengan Adit menjadi 9 anak, maka bagian kue yang didapatkan adalah 1/9. Jika Adit memilih kursi atau meja B yang sebelumnya ada 7 anak, maka kue di meja B akan dibagi menjadi 7 plus 1, yaitu bagi 8. Oke. 1/8. Nah, yang A, jika Adit memilih meja A, maka kue yang didapatkan Adit yaitu 6 plus 1, 7. Berarti dibagi 7 bagian. 1/7 bagian. Sini ya. Tambah 1 berarti di sini ada 1/7. Di sini kalau tambah 1, maka 1/8. Tambah 1 sama dengan 1/9. Tambah 1, maaf. Ditambah 1, nah 10, berarti sini 1/10. Di meja mana Adit akan mendapatkan bagian kue yang paling banyak? Tentu saja karena kuenya sama besar dan pembaginya, dan untuk menentukan mana yang paling banyak, bagian mana yang paling banyak, tentu saja yaitu dengan cara melihat anak-anak atau orang. Nah, berapa jumlah anak yang mengelilingi yang mendapatkan bagian dari kue tersebut. Jadi yang paling banyak yaitu di meja A, yaitu ya 1/7. Oke. Next ya. Nah, kemudian ada contoh soal untuk lebih jelasnya lagi. Nyatakan dalam bentuk pecahan. Di sini soal yang pertama yaitu ada sebuah kue yang dibagi menjadi 4. Kemudian kita tentukan pecahan yang ini. Berapa? Ada 1 potong dari berapa potong? 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4. Oke. Gelas ukurnya ini di sini ada ketinggiannya 0 sampai 5, berarti ada 5. Entah di sini 5 cm atau 5 mili atau 5 apa. Intinya di sini gelas ini dinyatakan dalam satuan 0 sampai 5. Dan ketinggian air di sini, lihat ya, ketinggian air ada di angka 3. Jadi kita nyatakan bahwa air yang berada di dalam gelas ukur ini jumlahnya 3 dibanding keseluruhan, yaitu kalau jika terisi full maka 5, berarti 3/5. Oke, potongan kain yang berada di gambar C, kita diminta untuk menyatakan kain yang paling besar ini.
ada berapa potongan? Ini satu kain panjang dibagi menjadi 3. Kemudian yang diminta adalah yang kiri. Ada berapa bagian? 1, 2. Berarti 2. Dibagi keseluruhan kain. Kalau utuh ada berapa bagian? 3. Nah, inilah bentuk pecahan yang menyatakan tiap bagian dari gambar ini. Oke ya. Next, kita ke materi berikutnya, ke slide berikutnya. Dari contoh-contoh soal yang sudah kita kerjakan, di sini disebutkan bahwa jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, syaratnya B tidak sama dengan 0 ya, maka bilangan pecahan A per B merepresentasikan atau menggambarkan A bagian dari B bagian ekuivalen. Bagian ekuivalen yang dimaksud adalah bagian yang sama sesuai dengan objek keseluruhannya. Seperti tadi ya, kalau kuenya utuh, itu keseluruhannya berapa? 4 potong. Oke. Bagian ekuivalen yang dimaksud adalah bagian yang sama sesuai dengan objek keseluruhannya. Misalnya di sini adalah panjang. Tadi panjang itu misalnya kain ya, kain yang dipotong. Kemudian tinggi gelas. Ingat gambar gelas ukur yang tadi, luas, berat, volume, dan lain-lain. Pada bilangan pecahan A, per B, jadi A strip ini ya, A strip B ini seperti ini dibaca A per B, oke ya. A di sini adalah pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut. Jadi jangan sampai terbalik. Bilangan yang ada di atas adalah pembilang, sedangkan bilangan yang ada di bawah yaitu disebut dengan penyebut. Jangan sampai terbalik. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Kita ada contoh soal. Nyatakan bagian yang berwarna biru sebagai pecahan. Ingat ya, kita diminta untuk menyatakan gambar ini dalam bentuk pecahan, yaitu bagian yang warna biru. Ada berapa bagian yang berwarna biru? Satu kotak ya. 1 dibagi, ingat penyebut adalah keseluruhan. Bagian ekuivalen yaitu bagian keseluruhan. Ada berapa keseluruhan ini? Kotak-kotak ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Jadi gambar yang pertama, jika dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 1/4. Gampang ya. Kemudian yang gambar nomor 2, kita tulis saja seperti ini ya. Kita lihat ada berapa nih segitiganya. 1, 2, 3, 4. Tulis saja 4. Kemudian ada berapa yang biru? Karena kita diminta untuk menyatakan yang bagian biru. Ada 1. Kita tulis 1/4. Gampang. Kemudian kita bisa tulis atasnya dulu atau bawahnya dulu. Kita tulis bawahnya dulu ya, keseluruhan. Ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kalau keseluruhannya ada 6. Sedangkan kita diminta yang warna biru, 1 dan 2. Berarti 2/6. Mudah sekali ya. Lanjut ke gambar berikutnya. Ada berapa bagian ini? Persegi panjang dibagi menjadi keseluruhan persegi panjang ini, yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2 baris berarti 6 kali 2. Berapa? 12. Berapa gambar yang biru? Bagian yang biru 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5/12. Oke. Sangat mudah ya. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Masih ada lagi. Oke. Gambarnya agak rumit sedikit, tapi sangat gampang. Kita harus perhatikan dengan seksama. Ini gambarnya yaitu segitiga. Ini juga segitiga.
Jadi ada berapa segitiga? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tuliskan terlebih dahulu. Keseluruhannya yaitu 12. Sedangkan bagian yang berwarna biru ada sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4, yaitu 4 per 12. Sedangkan yang berikutnya, lanjut, ada berapa bagian? Tuh, 2, 3, 4. Tulis 4, yang berwarna biru berapa? 1, 2. 2 per 4. Next ya, lanjut. Ada berapa ini? Lingkaran ini dibagi berapa potong semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis 8. Yang berwarna biru ada berapa? 1, 2, 3. 3 per 8. Next, lanjut. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang berwarna biru, kita tulis dulu 8-nya di sini, biar tidak lupa. Yang berwarna biru, 1, 2, 3, 4. 4 per 8. Oke, sangat mudah sekali ya. Kita ke slide berikutnya. Hapus dulu. Ke slide berikutnya yaitu, nah, di sini ada gambar. Gambar yang pertama setengah, 1 per 2. Ini bisa disebut juga dengan setengah. Gambar kedua 2 per 4. Gambar ketiga 3 per 6. 1 per 2, betul ya? Karena di sini ini yang di warna kuning ya. Kita menyatakan bagian yang warna kuning 1 dibandingkan keseluruhannya per 2, 1 dan 2. 1 per 2. Di sini warna kuningnya 2, keseluruhannya ada 4, berarti 2 per 4. Warna kuning ada 3 dan keseluruhannya ada 6, berarti 3 per 6. Di sini dijelaskan bahwa bilangan pecahan 2 per 4, 3 per 6 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu 1 per 2. Pecahan-pecahan yang relatif senilai disebut pecahan ekuivalen. Oke, jadi setengah itu nilainya sama dengan 2 per 4. Maaf, sebentar. Sama dengan 2 per 4 sama dengan 3 per 6. Lihat ya, bahwa di sini nih nilainya sama. Kanan dan kiri setengah membagi sama antara kiri dan kanan. Yang di sini juga sama. Kalau di sini 1, di sini 1, di sini 2, sini 2, di sini 3, di sini 3. Jadi membagi sama antara kiri dan kanan. Jadi nilai antara setengah, 2 per 4, dan 3 per 6 itu hasilnya sama. Jika kita teruskan, setengah ini kita bisa nyatakan dalam seterusnya ya, 4 per 8, 5 per 10, dan seterusnya. Oke, masih mudah ya. Di sini ada keterangan. Oke. Keterangannya seperti ini, sebentar. Misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B dan D tidak sama dengan 0, pecahan A per B ekuivalen atau senilai dengan C per D jika A kali D sama dengan C kali B. Contoh nih. Untuk memudahkan, di sini ya, A per B kita sini ya, tulis 1 per 2 sama dengan, misalnya sini 2 per 4. 2 per 4 ini akan sama, ekuivalen ya, ekuivalen jika ya di sini saat kita kalikan silang ini, seret hujan, kita kalikan silang antara ini dan ini. 1 kalikan 4, 1 kali 4 itu akan sama dengan 2 kali 2.
2 kali 2. 1 kali 4 berapa? 4. 2 kali 2, 4. Itulah, sama. Oke. Jika hasilnya sama, maka dua pecahan ini, dua bilangan pecahan ini yaitu ekuivalen atau nilainya nilainya sama atau senilai. Contoh lagi di sini misalkan ya, 1/2, 2/4. Kita bandingkan antara yang 2/4 dan 3/6. 2/4 sama dengan 3/6. Apakah sama? Kita kalikan silang. 2 kali 6 sama dengan 3 kali 4. Apakah sama ini? 2 kali 6, 12. 3 kali 4, 12 juga. Jadi terbukti ya bahwa ini ekuivalen. Oke? Masih gampang ya. Next, ke slide berikutnya. Nah, pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Ingat ya, asosiatif, komutatif itu apa? Asosiatif itu apa dan distributif itu apa? Misalnya seperti ini ya. Saya kasih contoh ya. Di sini misalnya ya. Asosiatif. Misalnya 1 pada bilangan. Oke. 1/2 ditambah dengan 1/3. Ini sama saja dengan 1/3 ditambah dengan 1/2. Komutatif, bisa dibalik ya, bisa ditukar. 1/3, 1/2. Yang mana yang di depan boleh ditukar, asalkan penjumlahan. Kalau pengurangan pasti akan berbeda ya. Komutatif itu misalnya seperti ini. 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4. Nah, ini bisa dikerjakan seperti ini. 1/2 ditambah bisa 1/3 tambah 1/4 di dalam kurung, atau 1/2 ini dalam kurung dulu dengan 1/3. Oke ya. Kemudian tambah 1/4, hasilnya sama. Oke. Hasilnya sama. Jika distributif, misalkan 1/2 dikalikan dalam kurung 1/3 tambah 1/4. Nah, ini dikalikan ini ya. Seperti bilangan perkalian pada bilangan bulat. Jadi 1/2 dikalikan 1/3, kemudian ditambah 1/2 kali 1/4. Ini adalah sifat distributif. Jadi pada bilangan bulat juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Oke. Oh, maaf ya. Di sini ada salah ya. Yang ini, yang atas ini adalah komutatif. Sedangkan yang bawah terbalik ya. Yang bawah adalah asosiatif. Oke. Paham ya? Kita lanjut. Slide berikutnya kita akan membahas terkait dengan membandingkan dua bilangan pecahan. Membandingkan artinya ada dua bilangan pecahan, kita bandingkan mana yang paling besar. Untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita dapat menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Contohnya, contoh soal ya. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Berapa hasilnya? 3/4 di sini
2/3. Kita sama-sama samakan penyebutnya, menyamakan penyebutnya, gini ya, menyamakan penyebut kedua bilangan dengan cara kita cari KPK-nya. Saya anggap adik-adik semua sudah tahu ya untuk mencari KPK dari dua bilangan. Jadi KPK dari 4 dan 3 berapa? 12 ya. 12. Di sini dikalikan. Oke, bentar. Dikalikan 3. Jadi atasnya kali 3, bawahnya kali 3, oke? 3 kali 3 9. Ya, di sini kali 3 ya. Kali 3, di sini kali 3. Sedangkan di sini kali 4, di sini kali 4. 4 kali 3 12. Oke. Di sini 2 kali 4 8. 3 kali 4 12. Oke. Kenapa dikalikan di sini kali 3 kali 3, di sini 4 kali 4. Ingat ya. 3 kali 3 3/4 kali 3/3. 3/3 ini kan sebenarnya sama dengan 1. Suatu bilangan jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu. Jadi tidak merubah nilai, tapi hanya merubah bentuk saja. Oke, sama di sini. 2/3 kali 4/4 ini sama dengan 2/3 kali 1. Jadi nilainya 8/12 ini sama saja dengan 2/3. Ekuivalen. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan dua pecahan baru yang penyebutnya sama, kemudian kita bisa membandingkan dua bilangan pecahan ini, mana yang lebih besar antara 9/12 dan 8/12 dengan cara melihat pembilangnya. Pembilangnya mana yang besar? 9, oke ya. Jadi tandanya adalah 9/12 lebih besar dari 8/12. Gampang ya? Gampang sekali. Next. Sebentar, kita hapus dulu. Oke, lanjut. Nah, kemudian bilangan manakah yang lebih besar antara 2013/2014 dengan 2015/2016? Bilangan mana? Jika kita ingin menyamakan penyebutnya antara 2013 dengan 2014, nah 2013 per 2014 jika dibandingkan dengan 2015 per 2016, berapa nih KPK dari ini? Susah ya. Jadi kita bisa bantu, ingat ya, angka-angka ini nih sebenarnya ya, 2013, 2014, 2015, 2016 berurutan. 2013, 2014, 2015, 2016. Oke. Kita coba ya di sini contoh-contoh lain. 1/2 dibandingkan dengan 2/3. Berapa? Ini sama saja dengan kita samakan penyebutnya. 6, oke, KPK-nya 2 dan 3 adalah 6 ya. Berarti di sini kalikan 3. Oke, 3 kali 2 6, di atasnya juga kalikan 3. 1 kali 3 3. Di sini kalikan 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Oke. Mana yang lebih besar? Yang ini. Oke. Ingat, di sini kita menggunakan 1 2 dan 3. 1 2. Oh, maaf, sebentar. Contohnya salah ya. Kita akan gunakan 1/2 dibanding 3/4. Oke, sama dengan berapa nih KPK-nya? Kalau kita samakan penyebutnya, kita sama-sama di sini dapat 4. Oke. 3/4 tetap jadi 3/4, sedangkan 1/2 kalau berarti di sini kalikan 2. Oke. 2 kali 2 4, 2 kali 1 2. Lebih besar 3/4. Ini jika kita menggunakan
angka-angka 1, 2, 3, 4 berurutan. 1, 2, 3, dan 4. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini saya kasih angka 5/6 dengan 7/8. Oke, berurutan ya. Terlalu besar angkanya, maaf. Di sini lanjut ya. 2/3, 4/5. Oke, 2, 3, 4, 5. Di sini kita gunakan angka berurutan juga, 2, 3, 4, 5. 4 angka berurutan dari 2 sampai 5. Kalau kita samakan penyebutnya, kita dapatkan angka 15. Berarti yang di sini kalikan 5/5, di sini kalikan 3/3. 5/5. Berarti 2 kali 5 10. 3 kali 5 15. Oke, di sini kalikan 3/3, 3 kali 4 12. 3 kali 5 12. Oke. Jadi angkanya atau tandanya yaitu lebih besar yang sebelah kanan, berarti atau di sini kurang dari sama dengan. Jadi angka bilangan yang kiri sini adalah lebih dari. Bilangan pecahan yang di kiri nilainya kurang dari bilangan pecahan yang di sebelah kanan. Jadi tandanya kurang dari. Ini kalau kita teruskan 1/2, 1, 2, 3, 4, sini 2, 3, 4, 5, di sini 3 ya. Dan 3/4 dan 5/6 bisa dipastikan angkanya seperti ini. Oke ya. Dan seterusnya. Jadi untuk mempermudah mengerjakan ini, kita uji dengan bilangan yang lebih kecil agar kita lebih mudah mengerjakannya. Oke ya, paham? Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita latihan soal. Ada 10 latihan soal. Kita mulai dari soal pertama. Taksiran nomor 1 ya. Taksiran terdekat untuk nilai P yang bersesuaian dengan titik P pada garis bilangan adalah. Oke. Kita menaksir nilai P ini. 1, berarti nilai P ini ada di antara 1 dan 2. Di sini pilihannya 1, 1, 1, 1, berarti sama ya di antara 1 dan 2. Nah, tapi di sini kita hanya menaksir ya. Berarti kalau setengah itu di sini. Nah, di sini 1,5. Oke. Di sini ya. Kalau di sininya 1,25. Nah, kalau di sini 1,25. Berarti di sini lebih mendekati 1,2. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Kalau 1,1 itu mungkin di sini ya, di sini. 1,1. 1,1. Kalau di sini 1,2. Ya. 1,2. Jadi kita bagi dulu dengan setengah di sini. Bagi 2 antara 1 dan 2 ini, bagi 2 kita mendapatkan angka 1,5. Kemudian antara 1 sampai 1,5 ini kita bagi lagi bilang-bilangan. Lebih mendekati mana dari pilihan jawaban, yaitu 1,2. Oke. Soal nomor 2. Seorang pelari mampu menempuh jarak sejauh 3000 meter dalam waktu 8 menit. Berapakah rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik? Oke. Di sini ada 3000 meter. Ditempuh dalam waktu 8 menit. Oke. Yang diminta adalah meter per detik. Oke, meter jadi meter. Kemudian menit ke detik ya. Ingat ya. 1 menit sama dengan 60
detik. Berarti 8 kali 60. Di sini jadi detik. Yang di atas tetap ya, karena meter tetap jadi meter. Yang di bawah karena menit jadi detik, yaitu dikalikan 60. Kita dapat di sini berapa? 3000 bagi 8 kali 6. 48. 0 turun 0. Oke. Berapa? 3000 dibagi 40 dibagi 480. Hasilnya 6,25. Oke, jadi jawaban yang mana? Jawaban yang B. Oke. Mudah ya? Lanjut ke soal nomor 3. Pecahan yang sesuai. Sebentar. Pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terarsir pada lingkaran berikut adalah, oke, di sini ada gambar lingkaran. Kemudian yang diarsir adalah ini. Ingat ya, di sini kita coba bagi ini setengah. Nah, kalau seandainya kita bagi setengah ini, kita bagi garis. Maaf, garisnya kurang lurus ya. Sebenarnya kalau kita bagi 4 seperti ini, anggap ini garisnya lurus ya. Oke, di sini ada berapa nih? Kalau seandainya ini terarsir sampai sini, berarti ada 3/4. Oke, jadi ini 1/4 ya. Di sini 1/4. 1/4 tambah 1/4 berapa? Ini dua bagian ini setengah ini ya, berarti ini adalah setengah. Nah, jika sampai di sini, dari sini jika sampai sini itu juga 1/4, tapi ternyata tidak sampai di sini. Nah, kalau sampai di sini 1/2 tambah 1/4, saya tulis di sini ya. 1/2 tambah 1/4 sama dengan berapa? Maaf. Di sini 2/4 tambah 1/4 sama dengan 3/4. Oke. Jadi bagian yang terarsir pada lingkaran di gambar ini itu nilainya antara setengah, antara sini ya sampai sini ya, antara setengah sampai dengan 3/4. Oke, setengah sampai 3/4 yang mana? Yang C, jawaban C. Oke, paham ya? Jadi kalau sampai di sini itu setengah. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Dari sini sampai sini 3/4. Oke, karena ditambah dengan 1/4. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Air sebanyak 400 liter dapat dituangkan ke botol berukuran 250 ml. Paling sedikit adalah berapa botol? Oke. Ingat ya, ini berarti kita harus tahu satuannya. Liter KADL DC. Oke, berarti setelah ini ya, di sini ada liter. Kita bikin ya di sini ya. Oke, sini ya. Di sini liter KHDL, di sini desiliter KHDL DC. Di sini ada sentiliter. Oke. Ada mililiter. Oke. Kali 10 kali 10 kali 10. Berarti dari liter itu ke
mililiter sama dengan 1000. Jadi 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Kita ganti dulu. 400 liter. 400 liter berarti ada berapa mililiter? Kalikan 1000. 400 kali 1000 mililiter sama dengan berapa? 400.000 mililiter. Nah, 400.000 mililiter ini akan dituang ke botol berukuran 250. Berarti 400.000 mililiter akan dituang ke botol berukuran 250 mililiter. Berapa hasilnya? Oke, di sini ya, biar tidak tercampur hitungannya. Berapa adik-adik semuanya? 400.000 bagi 250. Hasilnya adalah 1600 botol. Oke, jawaban yang C. Jadi harus tahu ini ya. Ingatkan rumusnya, KHD sama saja dengan KHDM DCM, KHDM DCM. Kalau liter KHDL DCL gitu. KHDL DCM, tetap M-nya itu mililiter ya. Oke. Lanjut. Kita kerjakan nomor 5. Di antara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi waktu paling kecil adalah durasi waktu paling kecil. Oke, di sini satuannya yang paling kecil berapa? Hari, ada jam, ada menit, ada detik. Nah, kita untuk mempermudah, kita jadikan semua ini ke dalam satuan, yaitu samakan satunya jadi detik. Oke, 1 hari itu ada berapa jam? Ada 24. Oke, sama dengan 1 kali. Oke, langsung aja ya, tidak usah di 1 kali. 1 hari ada 24 jam. Ada 24 jam. Kemudian 24 jam ada berapa menit? Jam ke menit kali 60 sama dengan 24 kalikan 60 menit sama dengan berapa? 24 kalikan 60. 24 kali, langsung aja ya adik-adik, mungkin bisa pakai kalkulator, boleh silahkan. Sama dengan 24 kali 60 yaitu 1440 menit. Kita jadikan detik nih ya. Kali lagi. Oke. Kemudian kali 60 detik. Sama dengan 1440 kalikan 60 detik ya, untuk dapat detik. Berapa? 1440 kali 60, kita di sini dapat 86.400 detik. Oke. Yang A kita tahu ya bahwa hasilnya berapa? 86.400 detik. Nah, di sini yang B, jam sama dengan 20 kali jam ke menit kali 60 menit sama dengan 6 kali 2 12, berarti 1200 menit sama dengan, kalikan lagi 60 karena kita akan jadikan ke detik. Jadi berapa nih? 72 ya. Oke, 72.000 detik. Oke, gampang ya. Terus yang C, 1800 menit sama dengan 1800 kali 60 detik. Karena satu menit ada sebanyak
60 detik. Berapa nih? 1800 dikalikan 60, kita dapat 108. 108.000 detik. Sedangkan yang D tetap ya sama ya, detik. Yang diminta paling kecil di sini ada 86.000, 72.000, 108.000 dan 90.000. Mana yang paling kecil? Yang ini ya. Jadi jawabannya adalah 20 jam. Oke, durasi yang paling kecil adalah yang B, 20 jam. Lanjut ya, ada 5 soal lagi. Kita kerjakan, kita lanjut ke soal nomor 6. Pecahan dalam satuan jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit antara pukul 1 lewat 10 menit dan pukul 1 lewat 30 menit. Berarti kita cari selisihnya nih. Ada pukul 1 30 menit dan pukul 1 10 menit. Oke ya. Kita kurangi. 30 menit kurangi 10 menit ada 20. 1 kurangi 1 0. Jadi di sini adalah 20 menit. Selisihnya ada 20 menit. Nah, pecahan dalam satuan jam yang paling tepat. Oke. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka dari menit ke jam, 1 menit sama dengan 1/60 jam. Jadi kalau dari menit ke jam dibagi 60. Nah, 20 menit kalau kita ubah dalam jam berarti 20 dibagi 60 menit. Kita sederhanakan menjadi berapa? Kita sederhanakan menjadi, ini dicoret-coret ya. Oke, udah usah gini ya. Oke, dicoret nolnya jadi 2/6. Adakah 2/6 di jawaban? Tidak ada. Kita sederhanakan lagi. Sama-sama bisa dibagi 2 ya. Tadi ingat ya bahwa pecahan itu ada yang ekuivalen. Kita cari nilai ekuivalen dari 2/6 itu. Sama-sama dibagi 2 di sini, antara penyebut dan pembilang. Antara pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1. 6 bagi 2 3. Apakah ada 1/3 di jawaban? Oke, ada ya. Jawaban B. Jadi 20 menit itu sama dengan 1/3 jam. Gampang ya? Masih gampang. Lanjut ke soal nomor 7. Pada sekelompok siswa, 16 siswa adalah lelaki, sedangkan 14 siswa adalah perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyak siswa laki-laki dan dalam kelas tersebut adalah laki-laki ada sebanyak berapa? 16. Sedangkan perempuan ada sebanyak 14. Di sini total ya, atau ya total kita jumlahkan 6 tambah 4 10, simpan 1 tambah 1 dengan simpanan yang tadi berarti 30. Ingat ya, suatu pecahan itu yaitu berapa bagian yang diminta dibandingkan dengan bagian ekuivalen atau bagian keseluruhan. Keseluruhannya yaitu totalnya 30. Berarti yang diminta adalah pecahan yang tepat untuk menyatakan banyak siswa laki-laki. Nah, ingat ya, laki-laki. Laki-laki berapa? 16. Oke. Berarti laki-laki yaitu pecahannya sini 16 dibandingkan dengan total. Totalnya 30. 16/30. Jawaban mana yang 16/30? Jawaban D. Oke.
Gampang ya? Masih gampang. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Pada gambar berikut, yang menyatakan arsiran 2/3 adalah, nah yang mana nih? Yang diminta kita nyatakan yang warna biru ya. Nah, yang A, berapa nih? Keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5. Yang warna birunya 1, 2. 2/5. Oke. Nomor B. Wah, oke. Di sini jangan sampai salah ya. Ini tidak sama ya. Segitiga ini tidak sama dengan ini. Jadi sebenarnya untuk mempermudah, untuk mengerjakan nomor B ini, kita tambah kasih garis bantu di sini. Sret. Oke. Nah, di sini ada berapa bagian? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Tulis 4. Ada berapa yang warna biru? 1, 2, 3. 3/4. Oke. Yang C. Nah, jangan sampai salah. Yang C kita kasih garis bantu di sini. Di sini ya. Mudah-mudahan sama ya. Seret. Nah, kurang lurus ya. Kurang setengah. Oke, sebentar. Oke. Nah, antara ini dan ini masih belum sama ya. Berarti antara ini dan ini dibagi 2 lagi. Dibagi 2 lagi. Sama ya. Oke, totalnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6. Yang di warna biru, bagian warna biru yaitu 1 dan 2. Berarti 2/6. Yang D. Nah, ini dan ini tentu saja tidak sama. Yang ini ada, ini segitiga siku-siku ya. Di sini siku-siku ya. Di sini, sedangkan ini segitiga bukan siku-siku. Nah, kita kasih garis bantu untuk gambar yang D ini. Kita di sini ya. Seret. Anggap sama ya, anggap sama. Ya, berarti ada 4 segitiga siku-siku di sini. 1, 2, 3, 4. Tulis 4. Di sini yang warna biru ada berapa? 2. 2/4. Ya, jadi ini bukan 2/3 tapi 2/4 karena yang warna putih ini kita harus bagi 2 lagi agar sama bagian yang diminta. Nah, sedangkan yang E, apa perlu kita kasih garis bantu? Tidak perlu ya, karena antara ini dan ini sama. Jadi ada berapa semua total nanti? 1, 2, 3. Kita tulis 3. Kemudian yang berwarna biru atau yang diarsir yaitu 2 bagian. Nah, yang diminta adalah 2/3. Sama ini ya, 2/3. Jadi jawabannya E. Oke. Perlu teliti ya, jangan cepat-cepat menyimpulkan misal seperti ini adalah 2/3. Bukan. Jadi kita harus kasih garis bantu agar bagian yang diarsir sama gitu ya. Next, ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Oke. Pada daftar pecahan berikut ini yang ketiganya ekuivalen. Oke, ketiganya ekuivalen. Berarti nilainya harus sama ya antara 3 bilangan yang berurutan ini. Lihat nih, setengah bagi setengah. Oke, kita sederhanakan nih. 1/2. Ini 2/4 ini bisa dibagi 2 semuanya ya, yaitu 1/2. Sedangkan ini kalau dibagi 2 lagi, ini juga disederhanakan menjadi 2/3. Oke, salah ya. Oke, yang B, 2/3 bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa ya, kita tulis 2/3. 4/6 apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa ya, sama-sama dibagi 2 menjadi 2/3. Sama sudah ya. Kemudian yang 8/12 bagi berapa?
8 per 12. Sama-sama dibagi 4. Oke, 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. Oke. Ternyata yang B nilainya ekuivalen. Sama. Oke. Tapi kita kerjakan dulu ya, yang C ya. Kita buktikan sampai kita hitung semuanya. 2 per 5 tidak bisa disederhanakan lagi, berarti tulis 2 per 5. 4 per 10 sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Kemudian 8 per 5, 8 per 50 sama-sama bisa dibagi 2. Kita bagi 2 dulu. Oke ya. 8 bagi 2 dapat 4, dan 50 bagi 2 dapat 25. Bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa ya. Berarti yang ini salah, tidak ekuivalen. Yang D, 3 per 4 tidak bisa disederhanakan. 4 per 6 sama-sama bagi 2, jadi 2 per 3. 6 per 8 bisa dibagi 2, jadi 3 per 4. Ini jelas-jelas tidak sama ya, karena ada yang berbeda nih. Jadi tidak ekuivalen. Jadi jawabannya yang mana? Jawaban yang B. Oke. Soal nomor 9 mudah. Kita ke soal nomor 10. Nah, soal nomor terakhir. Di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,6 dan 0,7 adalah. Oke. Menarik ya. Antara 0,6 dan 0,7. Mana? 0,6 0,06, kemudian di sini ada 0,07. Kalau kita kerjakan, kita lanjut, ini kan 0,06, ini kan 0, sama saja dengan ya 0,060000 dan seterusnya. Sini 0,07, itu sama saja dengan 0,070000 dan seterusnya. Nah, berikutnya di sini 0,06 berapa? 1. 0, berapa? 0,62 dan seterusnya sampai kita dapatkan 0,065. Di sini sampai seterusnya. Nah, ingat nih, kita dapatkan sampai, sebentar ya, biar tidak salah. Nol koma 0,063, 0,064, 0,065. Oke. Dan seterusnya di sini ada 0,069, 0,070. Oke ya. 0. Jadi bilangan yang ada di antara 0,06 sampai dengan 0,07 ada di antara dua bilangan ini, yaitu berapa? 0,065. Di sini yang minta 6 dan 5 gitu ya. 0,065. Jawaban apa itu? Jawaban A, B, C atau D? Yaitu jawaban yang C. Oke. Cukup mudah ya. Oke. Apakah masih ada soal lagi? Kita cek ya. Sudah habis. Oke. Oke adik-adik, tadi kita sudah membahas terkait bilangan pecahan. Kemudian kita bahas juga terkait sifat-sifat penjumlahan pada bilangan pecahan, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif, sama dengan penjumlahan pada bilangan bulat. Kita
juga telah membahas terkait membandingkan dua bilangan pecahan, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, dan kita juga sudah mengerjakan beberapa soal. Saya harap adik-adik mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi terkait bilangan pecahan ini, dan di pertemuan berikutnya kita masih akan membahas di bab pertama, yaitu di kegiatan belajar kedua. Jadi adik-adik, jika adik-adik merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk di like dan subscribe agar adik-adik semua tidak ketinggalan update video berikutnya. Oke, terima kasih telah memperhatikan dan menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih.